Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktik Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat MHum. Di sini saya akan memaparkan artikel tentang waspada kejahatan dengan modus tawarkan pekerjaan di masa pandemi. Sudah hampir 1 tahun lamanya Indonesia diserang oleh wabah virus corona atau COVID-19. Sejak Maret hingga saat ini, dampak penyebaran virus corona sangat terasa. Misalnya meningkatnya jumlah pengangguran akibat ribuan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, hingga meningkatnya jumlah tindak kejahatan atau kriminalitas akibat kebijakan pembebasan narapidana. Seperti yang kita tahu, banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan. Mengingat perusahaan tempatnya bekerja lebih banyak rugi ketimbang untung, tentu ini berdampak kepada semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang ada. Hal ini justru berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah kebutuhan sehari-hari. Apalagi di saat pandemi seperti ini, mau tidak mau mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pemasukan pun tidak ada. Kondisi ini bisa jadi pemicu bagi orang-orang yang nekat melakukan kriminalitas demi memenuhi kebutuhan hidup. Itulah mengapa saat ini masih marak terjadi penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang menciptakan banyak pengangguran baru. Sulitnya mendapat pekerjaan dan resesi ekonomi membuat korban mudah tergiur dengan ajakan pelaku. Momentum ini kerap dimanfaatkan oleh sejumlah oknum mengatasnamakan perusahaan terbuka atau PT untuk melakukan rekrutmen palsu. Tentu hal ini meresahkan masyarakat luas, sehingga masyarakat harus berhati-hati agar tidak turut menjadi korban kejahatan dengan modus serupa. Aksi pelaku penipuan ini berawal dari menyebarkan informasi lowongan pekerjaan palsu, biasanya melalui media sosial ataupun secara langsung dari mulut ke mulut. Para pelaku menggunakan nama perusahaan fiktif dengan kisaran gaji yang menarik sebagai salah satu tindak modusnya. Tentu saja informasi ini ditanggapi oleh banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Untuk meyakinkan korbannya, tak jarang pelaku menyebut jika perusahaan tersebut adalah asli dan bukan penipuan. Kondisi ini membuat banyak pelamar kerja merasa yakin jika itu bukanlah lowongan kerja palsu. Seperti halnya kasus yang terjadi pada beberapa individu dalam mencari pekerjaan. Sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab ini menjalankan aksinya dengan modus memberikan lowongan pekerjaan, dengan mengharuskan korban memberi sejumlah uang kepada pelaku sebagai syarat diterimanya sebagai karyawan tenaga kerja. Mereka menyebut uang ini untuk deposit dan akan dikembalikan saat mereka mulai bekerja. Namun kenyataannya, lowongan kerja itu tidak pernah ada dan tidak akan ada uang yang dikembalikan. Tidak sedikit yang menjadi korban kejahatan penipuan bermodus lowongan pekerjaan, karena fenomena ini banyak terjadi di lingkungan sosial setiap harinya. Dari kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak calon tenaga kerja yang terperdaya dengan modus penipuan. Dengan diberi harapan kerja di suatu perusahaan, beserta janji upah yang tinggi. Bahkan, keberadaan situs online yang menyediakan berbagai lowongan kerja dapat berubah menjadi pintu bagi pelaku untuk menipu calon tenaga kerja. Untuk menyikapi hal ini, tentu kita harus tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadilah masyarakat cerdas yang bisa memilah dan memilih serta menyaring informasi, juga harus lebih sadar dan paham terhadap risiko yang akan terjadi dengan mengetahui ciri-ciri modus kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat selama pandemi ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan bertindak tegas terhadap kejahatan penipuan lowongan kerja baik sistem online maupun offline. Oleh karena itu, pemerintah dalam perannya diharap memberikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui pendekatan sosial yang dapat dilakukan dengan sangat maksimal, sehingga dapat mengurangi adanya risiko dari salah satu bentuk kejahatan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.